kelompok keempat ilmu naluri dasar akan menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quran dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari semula tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun atau jadilah. Perkataan ini adalah penyederhanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan mudah. Kata fayakun, maka jadilah. Di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah surah Al-Quran selalu menggunakan istilah fi sittah ayyam yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, atau 6 periode. Sebagaimana dalam firman yang berbunyi, artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-54. Dalam terciptanya alam semesta menurut Al-Quran terdapat 6 masa. Masa pertama terdapat pada Quran Surah An-Nasiyat ayat 27. Pada masa atau periode ini, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan, debu atau duhon. Ketika duhon berkondensasi sambil berputar dan memadat, di situ terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur duhon mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atau hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Adapun pada masa kedua, terdapat pada Quran Surah An-Naziyat ayat 28. Ayat ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Masa ketiga, Quran Surat An-Nasiyat ayat 29. Di ayat tersebut terdapat kalimat, dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Masa keempat, Quran Surat An-Nasiyat ayat 30. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Masa yang terpental ini menjadi planet diantaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksud adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batu-batuan yang terpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Masa kelima, Quran An-Nasiyat ayat 31. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa terjadi evolusi bumi dari air menjadi air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada unsur komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium
dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan juga bermunculan. Masa ke-6, Quran An-Naziat ayat 32 sampai 33. Gunung-gunung yang dipancangkan artinya gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah, atau bisa disebut dengan pasak. Fungsi gunung ialah menstabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33. Setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Penciptaan alam semesta menurut sains sejak munculnya berbagai teori dari para filsuf kuno, banyak pula ilmuwan yang tertarik untuk meneliti penciptaan alam semesta. Teori dari ilmuwan sains tentang alam semesta yang paling terkenal adalah teori Big Bang. Hingga saat ini, banyak bermunculan teori penciptaan alam semesta dari pandangan sains. Teori tersebut diantaranya adalah teori nebula, teori planet esimal, teori bintang kembar, dan teori protoplanet. Dikutip dari 1000 Pena Fisika terbitan penerbit Erlangga. 1. Teori nebula. Teori nebula disebut juga dengan teori kabut, di mana diperkirakan jika gas partikel angkasa yang terdiri dari helium dan hidrogen membentuk bulat pada zaman dahulu. Kumpulan partikel tersebut berotasi dengan lambat, dikarenakan terus-menerus berputar. Maka kumpulan partikel semakin menyusut. Penyusutan terus terjadi hingga terbentuk matahari di pusat cakram. Bagian-bagian yang terlepas dari pusat cakram tersebut membentuk planet yang mengitari matahari, termasuk bumi yang kita tinggali. 2. Teori planetismal. Teori ini mengatakan jika sebelumnya matahari sudah ada di langit, suatu ketika terdapat bintang lain yang bergerak mendekati matahari dan menarik sebagian material dari matahari. Saat bintang bergerak menjauhi matahari, sebagian material terhambur dan menjadi kumpulan kecil yang kita kenal dengan planet. 3. Teori bintang kembar. Beberapa ilmuwan meyakini jika dulunya matahari merupakan bintang kembar, salah satu dari bintang tersebut akhirnya meledak dan menjadi kepingan. Kepingan-kepingan tersebut mengitari matahari yang tidak meledak dan membentuk planet. 4. Teori protoplanet. Teori protoplanet pertama kali diungkapkan oleh Carl von Weizsäcker. Carl mengungkapkan jika alam semesta terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Teori ini diperkuat dengan banyaknya gumpalan awan dan gas yang teramati ada di jagat raya. Itulah teori-teori yang menjelaskan mengenai penciptaan alam semesta. Hingga saat ini, para ilmuwan, ahli agama, dan filsuf terus-menerus mencari tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Video dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.